masing-masing data tertib acara makin perjabu naik Petra dua sapat main buruk juga. Jadi ada orang sudah mulai menikmati pengumuman nanti asa semangat hidup Pulau Raja. Nah, hidup Pulau Raja hidup Yes luar biasa ade hidup Arisan Pulau Raja yes luar biasa ade. Kita tidak terasa sudah 1 bulan lebih dari rumah bapak ini terasa ya 1 bulan 30 hari di mana deh mah di mana Petra naik kapo itu juga semua biasa datang jauh mau nak sendiri gua deh nih naik kapo itu naik kami dipasang suatu pokok nanti yang lain mana di Manusia Piring. oh Manusia Piring nanti lah Yang lain di jam dari nggak kasohok bete. amin Amin. kita semangat kita mulai mah kebaktian kamu kadongan nah hinokop ni Tuhan Yesus Kristus asini roha do dame nasiat de mata-mata do sia Tuhan Yesus Kristus Tuhan taima nama ngaramu kita selalu urang matomon asini roha ni de anak taja tuk so hasuhata do dengan di besana tuk so halopua do asini roha Iba Jehovah jalan nasaroh aku ibagasan mamuji warna di badiai ibana paluah ngolum sian hamagoan ibana patupal hon tuho dengan bahasa dohod asuniro alani tamaro kita anak hinokna pasangapun dohot mamuji debata alani sudi kolong ni rohana mangiring-iring dohot na patol hasok kita lakbui marpung pajupang di bagason atong madok mau lihat mahita tu debata di saluhut pangaramotion na di perjalanan ning ngulita atong martangyang mahom mahita di bagasa dokat tadi 2-3 aja. Amin. Perjalanan Yesus di joloku kata dia mah. di pardalanan Yesus di jolokku holongi tanganmi manogua nang dingolukku hodo sobaoku tukso nang mardalan raphon Ubotodo takas panoguomo diiringi ring hodola kaki saat rodi ujung ni pardalaku togu maaf jonok tulabung mi si patali luha porseaoku nililianani portibion alay dukho utatap o Tuhanku margogodo au dingolukon ubotodo atas panoguomu diiringi ring hodola kaki saat rodi ujung ni pardalaku togu maaf jonok tulambung ni Mar hite-hite goan ni debata ama dohot goan ni Tuhan Yesus Kristus dohot goan ni to di parbadia na tumapalangi dohot tanong amen. Mahita tu adoba ni Jehovah si topa hita di mana do di batata jala hita bangso pina maharna jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna
Ali Tuhan bata ama nami nagiban wabijak. Asi maroham kami halak nagalion. Di idaho naguguro musuh nami. Sa italo rohami di bahin alani hagalion. Di bahin ini di pangirohami tuho. Sa pargogoy jala pamonang mahami. Maralongan musuhi. Marhite-hite panahon niya nakahulungan ni roham. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hibur rohaku rapa Dewa. Hibur rohaku tu Tuhan Yesus sudengoluku tu Tuhan Yesus ihutonoku do Tuhan Yesus dang oloau sumurut be mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar. Atan di bata nagabe epistel di tebak tiata di bagasat tikion di mana tersurat di kitab Yohanes pasal 15 ayat 10 saharo ayat 15 kazahama marsikat soreng sama mama hatan di bata. Radoti hamuma akabatikku ima dalan na asamian hamu di bagasan holong ni rohaku. Sumunau pe na mga radoti akapatik ni dabang gabimian di bagasan holong ni rohamu. Asa di bagasan kamu halalas nirohake, jala asa gok halalas niroha muna. Ale-ale kumahamu Oma patiku naing mamasya holonga kamu songon au nama kaholongi hamu. Nasumeahon hosana humokob aka ale-alena ido parholong niroha naso halopowane. Ale-ale kumahamuna molo diulah hamuna hupatikon itu hamu dang hubuar be hamu anak somang dang diboto anak somang na niula ni hidupna ale-ale do hamu do ay nunga hubaboto hotu hamu saluhutna na kubege siya damak masahatna martua maakan atau mangihon hata ni debata jalan of sa amin. Ringgas apa buah rata deuma. Ringgas apa buah bari tanah uli bari kahulungan nitu Yesus Tuaki ringgas saupa boahon aina sitong doi marbuat na saholso soada tudus ni ringgas saupa boahon bari tanah umuli bari taholongan ni Yesus Tuhaki. Bapa yang berkata di kerajaan surga, Bapa yang baik, yang kami sapa dan kami sembahani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur Tuhan pada saat ini kami panjatkan kehadiran Tuhan atas segala penyertaan bagi kehidupan kami.
Begitu juga Tuhan yang mengantarkan saudara-saudara terkasahkan Tuhan sampai di rumah ini. Terima kasih Bapak. Kalau pada saat ini Tuhan juga ada saudara-saudara terkasahkan yang belum bisa hadir pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang melihat mereka Tuhan. Mungkin ada yang di dalam sakit. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan, yang tidak bisa berhalangan apapun. Kiranya Tuhan yang membuka pikiran mereka daripada bulan-bulan mendatang kami boleh Tuhan bersama-sama untuk arisan kami Kepala Raja Tuhan yang kami lakukan sebulan sekali Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua berkat yang kami terima daripada pemberian ini. Bapak di surga, kalau pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Amang Sintua bekerja kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh membuka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami Tuhan boleh mendengar dan kami boleh melakukan apa yang Engkau firmankan dalam kehidupan kami, agar kami Tuhan menjadi keluarga yang bisa mengasuh keluarga kami, baik cucu ataupun siapapun yang berada di dalam keluarga lingkungan kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, pribadi, agar kami Tuhan pada hari-hari mendatang oleh Tuhan sehat Tuhan dan boleh mengikuti acara-acara kami untuk selanjutnya. Sebentar kami Tuhan mendengarkan firman Tuhan, bukanlah hati kami Tuhan, agar kami Tuhan boleh melakukan dalam kehidupan kami. Ampunkan kami Tuhan untuk semua kekurangan kami Tuhan, agar kami Tuhan boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima dengarkan dan kami tambah permohonan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita sambut. Ku suka menuturkan, mari kita nyanyikan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sungguh indah Tuhan perjumpaan kami dan pertemuan kami di sore hari ini. Kami tiba dengan keadaan selamat. Tidak terasa Tuhan perjalanan hidup kami dari bulan Juni yang lalu sampai bulan Juli minggu pertama pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan. Boleh kami berjumpa dengan saudara-saudara kami. Hubungan Bunda Raja ya Tuhan Allah Bapa. Karena pertemuan ini kami lakukan satu kali sebulan, tetapi kami tetap merasa kerinduan untuk berjumpa dengan satu. Tuhan, kami telah selesai makan jasmani. Kami akan kembali memakan rohani kami ya Tuhan pada sore hari ini. Tolong Tuhan, tenangkan hati dan pikiran saudara-saudara kami agar dapat menerima kebenaran daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya di sini berdiri memberitakan karya besar. Saya orang kecil Tuhan, tapi saya memberitakan karya besar daripada Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak telah siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap. Amin.
Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats yang diperuntukkan oleh Yesus pada kita di kebaktian kita pada minggu sore hari ini, tanggal 7 Juni 2024. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Dari yang bawa kitab. Coba buka WA-nya bisa. Efesus 5 ayat 22 ya. Kalau ada yang WA. Udah, ketemu semua. Ayat 22 sampai 24 ibu-ibu. 25 bapak-bapak. Buka maksiagian. Hapim. Kamu nomor jaga bapak-bapak karena ini berhubungan dengan keluarga. Sudah ketemu? Belum. Efesus 5 ayat 22 sampai 23 Buka, Jo. 24 dibacakan oleh ibu. Ya. Kitab Ini tay. ibu. Udah. Pung. Ya, coba dibaca 2 3 ya, ibu-ibu. Hai istri, tunduklah kepada semua. Semua ibu-ibu, ada ibu-ibu. Ya, 2 3 ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. karena itu terus lanjut. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dan segala sesuatu. Terima kasih. Tapi ulangi bacanya karena hanya belum kedengaran. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Bapak-bapak, ada? Ayat tadi ya. Ayat 25. Ada? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Lanjut. Nah, sampai di situ pembaca firman Tuhan saya ulangi karena sendak-sendak. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sejauh itulah pembacaan daripada firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Topik dari nas ini adalah hidup keluarga di dalam ketaatan kasih. Menurut para ahli teologi, keluarga adalah suatu gereja kecil, di mana di sana terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Dan menurut konferensi HKBP, gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dipanggil oleh Allah di dalam Roh Kudus. Jadi setiap keluarga itu Bapak Ibu adalah kumpulan orang yang percaya kepada Yesus yang dipanggil oleh Allah untuk bersekutu melalui apa? Melalui Roh Kudus. Tentu saudaraku, jika disebutkan keluarga itu adalah gereja kecil, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah bernyanyi, memuji Tuhan, itu yang pertama. Kata Rasul Paulus, nyanyian itu 2 kali lipat dahsyatnya daripada Tuhan. Jadi kemogodo ede siatangina. Ingat menurut Rasul Paulus. Boleh kita baca Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Rasul Paulus di penjara bersama Silas di Filipi. Dia ditempatkan di penjara VIP. Oleh Kristus. Semua dia ditahan. Jangan memberitakan tentang Allah. Kaki dirantai, tangan dirantai. Jaga oleh kepala penjara letnan. Sewaktu orang bernyanyi disaksikan oleh teman-teman yang di penjara.
terjadi gempa yang sangat dahsyat Bapak Ibu, 7,9. Sendi-sendi semua dengan pintu-pintu penjara terbuka. Kaki Paulus dan Silas pun yang dirantai dengan begitu ketat terlepas akibat kedahsyatan daripada nyanyian itu. Kepala penjara terbangun. Karena terbuka pintu, dipikirnya orang di tahanan sudah melarikan diri. Dia mencabut pedangnya, mau bunuh diri. Paulus mengatakan, jangan, komandan. Kami semua di sini. Lalu dia meminta susu untuk melihat dan dia bersinggah susu kepada Paulus. Itulah kedahsyatan daripada dua itu, saudaraku, di dalam rantai pintu gerbang penjara begitu ketat, yang begitu gagah seperti yang diciptakan terbuka lebar-lebar. Yang kedua yang dilakukan orang percaya apa? Berdoa. Karena doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Memberitahukan segala keluh kesah, memberikan semua penderitaan kita, memberikan apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita, tentang ekonomi, tentang hubungan suami istri, tentang anak-anak juga. Harus kita bertahan di dalam doa itu. Yang ketiga adalah membaca firman Tuhan setiap hari, bersaat teduh setiap hari. Artinya kalau membaca firman Tuhan ini adalah Tuhan mau berbicara kepada kita. Ibaratnya kita Matius 7 ayat 17. Mintalah, engkau akan diberikan. Ketoklah, engkau akan dibukakan. Carilah, engkau akan mendapatkan. Itulah salah contoh kalau kita membaca Alkitab bahwa Tuhan yang akan berbicara kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak bodoh mulai kirim si tua jujur ya, mari dia bersih terus saat tidur. Kan dia yang ngirim itu. Paling-paling saya kalau hari Minggu, karena dia, Pak, kalau Minggu Bapak lah yang ngirim. Saya soalnya lambat bangun. Saya mau persiapkan diri. Cara jujur dulu yang tiba. Ada yang membacanya? Ada. Ada. Coba tunjuk tangan. Ada. Di sini ada membaca. Baca. Udah bisa dilihat. Amin. Nggak harus Kalau dia respon. ngirim saya nggak bisa ngecek. Tapi kalau saya yang ngirim bisa saya cek berapa orang, ya kan? Itulah gunanya saat ini itu Bapak Ibu. Kalau itu kalian lakukan saudaraku, bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan, rumah tangga itu akan berbahagia, rukun, damai, sejahtera, dan harmonis. Amin. Tidak dikatakan oleh Yesus, ya, berbahagialah orang yang minum kopi teh sesudah istrinya bangun. Berbahagialah kalian sudah istri menyediakan makanan di meja makan. Tapi berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memegang. Itu yang dikatakan oleh saudaraku di dalam hati. Bapak Ibu yang terkasih, jadi ketaatan kasih dalam keluarga pernikahan orang Kristen hanya didapat jika didasarkan kepada aturan firman Tuhan. Karena pernikahan keluarga itu adalah rancangan Allah, bukan rancangan manusia. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia atau keluarga adalah untuk menjadi mitra dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri hadir di tengah-tengah keluarga untuk memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan. Ada yang tahu Yesus datang di tengah-tengah keluarga? Di mana itu? Hah? Ada yang tahu? Yesus itu hadir di tengah-tengah keluarga, bukan mempermalukan. Hah? Ini yang baru sini. Tepuk tangan dulu buat Cisanti ini. Di kota Kana. Ya, guru sekolah minggu ya. Emang guru loh kan ya. Belajar sini. Saya dulu itu tahu mempelajari per guru sampai
purna bakti sama pendeta berdua. Iya, saya 20 tahun dipilih. Udah masih terus lah teman-teman pendeta. Saya bukan memegang diri. Boleh ditanya. HKBP mana si Rana itu? Tanya. Iya. HKBP mana itu? Iya, lagi mana tuh? Bapak Tuhan. Iya, itu. Di HKBP kota Robos ini? Kana. Jauh ke pedalaman Bapak. Bukan di Yerusalem, kota suci. Tapi di kota Kana, kota kecil. Karena dia adalah saudara yang diajarkan. Dan muridnya diajar, si Maria juga itu. Apa yang terjadi di kota Kana? Santi. Air menjadi agung. Tanda mujizat yang pertama yang dilakukan Yesus. Yesus hadir di tengah keluarga kecil, Bapak Ibu. Bukan mempermalukan, tapi memuliakan keluarga itu. Dia tidak mau keluarganya malu. Lebih indah, lebih enak yang diberikan Yesus anggur yang terakhir. Mula bahasa kalau mula maklabo, nah tahu buru perjulian kan? Iya, iya dah. Nah tahu buru perjulian, lu tengkeng ini malabasi, aina dangi foto be, nabasi. Kalau Yesus bukan dari yang terakhir itulah yang paling enak diminum para tamu semua dan punya hajatan tidak akan dipermalukan. Itu kehadiran Yesus itu inang karmian dan dipermalukan Yesus kita di dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Mana tahu kesionon amat karena di bagasan menuntut sidang hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengirim surat ini dari penjara. Bayangkan tahun 61 sampai 63 sebelum Masehi ada 14 surat Rasul Paulus dikirim ke kota-kota, ke jemaat-jemaat. Dia walaupun di penjara, bahwa kabar berita yang baik ini sampai kepada tujuannya. Karena tidak bisa dihambat firman Tuhan itu, dia pun bagaimana. Jadi kadang-kadang surat ini dulu kan belum ada transportasi, belum ada COD. Ya, kalau di Indonesia dulu apa yang pertama sekali? Mengantar surat ongkos. Iya, ini 100 lagi nih. Burung merpati. Ya kan? Belum ada telegram karena burung apa? Belum ada. Nih, sudah salam dulu. Belum ada transportasi burung merpati. Yang pertama sekali. Nah, kita ingatin yang berumur lahir tahun 50 ya. Iya, tahun 50 ya. 6 bulan, 3 bulan sampai kan? Dia berantem. Iya, dari kadang nggak sampai. Rumah surat tamannya itu buka. Tak sama ini tiap malam menetes karena imalilingnya curah di. Ada yang donain kan kita sekejap mata di zaman internetisasi, di zaman digitalisasi ini. Sakit mata udah bisa video call nama kata-katai. Video call namanya bisa bicara. Iya, bisa lihat wajah. Ah, iya itu. Ima kemajuan nih. Jangan sonari dengan cepat Bapak Ibu teknologi itu Boeing masih berengan. Oh satu nilainya semua dulu kena apa naturas tadi. Berbahagia kau Santi yang punya orang tua masih bisa komunikasi kalau kami ini ya. Ima ditiki alani na zaman na wama dong zaman kuno ya. Iya. Itu pun kadang-kadang kalau kamu nggak pernah sampai juga berantar merpati kan karena dilatih hanya sampai di kota. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi kita syukurilah teknologi canggih sekarang ini ya. Amin. Amin. Saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi surat ini ditujukan kepada Yahudi dan non-Yahudi, kepada laki-laki dan perempuan. Bukan kepada khusus orang Batak, tapi semua jemaat yang di Efesus, yang di perantauan, yang di diaspora harus tahu tentang kehidupan orang Kristen di dalam rumah tangga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa alasan Rasul Paulus? Apa? Karena kedudukan laki-laki sama perempuan, orang Efesus ini mengidolakan laki-laki dan perempuan direndahkan dan teraniaya dengan anaknya. Jadi oleh sebab itulah Rasul Paulus mengingatkan agar jangan menganiaya istri. Pada saat itu belum ada undang-undang KDRT kan, belum ada kan baru sekarang ini undang-undang kekerasan dalam rumah. Nanti coba-coba bapak-bapak ya
Dari sini Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kedua adalah karena di Efesus itu masih menyembah berhala, dewa Artemis namanya, dewa kesuburan dan dewa cinta. Jadi sehingga dikatakan bahwa derajat laki-laki itu di atas sama dengan orang Batak dulu ya. Tahun 52 ini, nama sekolah, dia di rumahnya, ya. Bahkan ada perempuan menyekolahkan anaknya lagi, biar dia di dapur. Ada tahu itu? Dulu begitu, karena perempuan menyekolahkan abangnya supaya lebih maju, tapi perempuan di belakang. Karena bapak nggak jamu karena itu muni khusus, kerjaan khusus tuh dapur tapi dulu bidan kan, buka praktek sini. Kenapa enggak? Sudah cukup Mama Muni tak mau buka ini Mama Muni dikasih orang tapi tidak dimanfaatkan. Sudah lupa. Lupa. Pensiun dini. Siapa yang menurut si kamu masih buka praktek dia pensiun kan bidan dia di pusing. Iya, berarti tidak. Kalau tidak buka praktek apa santi? Kalau dia tidak buka praktek di sini, Hah? Datang. Sudah. Ada tapi kenapa berubah tidak buka praktek? Iya sudah cukup. Iya tepuk tangan dulu buat si kami ya sudah cukup gitulah. Bapak Ibu dalam hal ini kata kai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Artinya suami itu diletakkan pada posisi Tuhan. Sebenarnya berat suami itu dikatakan Efesus disamakan dengan Tuhan. Kalau bahasa ini kata tunduk kupataso bahasa Ibrani. Kupa itu artinya di bawah, sangat di bawah, direndahkan. Jadi mulut taso itu ada kemiliteran dibilang atau harus disamakan. Jadi artinya kupa taso itu suatu perintah yang tidak bisa dibantah oleh prajurit walaupun pangkatnya lebih tinggi dari yang memerintah, dia tetap patuh kepada atas. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Kupataso di barat militer. Jadi ibaratnya ibu-ibu ini seperti maaf ya berubah. Ibu istri cantik, istri molek, gajinya lebih gede, ya pangkatnya lebih gede, sama di hadapan Tuhan. Jangan dibangga-bangga. Itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus saudaraku di dalam nats ini kepada kita, istimewa kepada bapak-bapak. Yang kedua di sini dikatakan kepada bapak ya, saya bacakan dulu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Wow, berat sekali ini bapak. Berat sekali ini menyerahkan dirinya. Mempertaruhkan nyawanya kepada istrinya sampai titik darah penghabisan. Seperti Yesus dikatakan, Yesus kan memberikan nyawanya kepada kita semua sampai tetes darah. Demikianlah suami itu, bapak ibu di tengah keluarga. Ya, jangan menyepelekan, jangan merendahkan. Walaupun dia cantik, walaupun dia molek, walaupun kedudukannya tinggi, walaupun gajinya gede, tidak boleh. Paus, itu yang kita ingat dari nafsu. Karena apa bapak ibu? Bapak-bapak jangan berbangga, ya. Jangan menjadi sombong. Artinya bapak tidak bisa hidup tanpa apa? Bukan baik. Hah? Di dalam Alkitab tanpa apa? Bapak-bapak nggak bisa hidup sendirian. Nggak bisa hidup bapak-bapak sendirian. Apa butuh? Hah? Iya istri itu nggak bisa hidup sendiri. Hah? Di belakang nggak ada. Suami kata Alkitab tidak bisa hidup sendiri. Hah? Nggak ada. Boy itu. Opung boy itu. Tidak bisa bapak sendirian tanpa ditolong oleh istri, ya kan? Tanpa ditolong. Bisa. Baiklah kita menciptakan manusia. Boy itu. Supaya ada penolong baginya itu kan? Iya. Bisa. Tuhan mengambil dari mana? Tulang rusuk Bisa. mana? Hah? Sebelah kanan, ini udah. Sebelah kanan dia. Kenapa bukan dari atas? Dari sini. Ini sama ini. Hah? Karena suami bukan atasan istri. Kenapa bukan dari telapak kaki? Karena istri bukan
bawahan, tapi dia mengambil dari tulang rusuk sebelah kanan. Istri harus dicintai dengan sepenuh hati. Tulus. Itu Bapak Ibu, Ya. supaya dicintai sepenuh hati, dan kamu bapak-bapak tidak bisa kamu hidup tanpa ditolong oleh istri. Bisa. Ya. Di balik suami, ya, di balik istri Bapak Ibu, ada istri yang luar biasa menjadi. Ya, biarlah tersinggung, jangan saya khotbah di sini. Ya, nggak apa-apa, tersinggung lah sedikit, nggak apa-apa ya. Ya, tersinggung karena ini kan khotbah. Iya, nggak bisa saudara melarang saya menyatakan. Bisa kok. Karena itulah kebenaran Bisa kok dalam hidup. kehidupan ini Bapak. Bisa. Jadi di balik seorang pria Bapak Pentap, ada istri di belakangmu yang kuat gitu. Ada wanita yang hebat di belakangmu. Jadi suami yang hebat itu tidak terlepas dari seorang istri. Maaf ya, tersinggung sedikit, nggak apa-apa sama si Bapak. Ini khotbah Yesus ini memang tajam, tegas. Saya cuma itu harus saya khotbahkan di tengah keluarga. Ya, ini kan bukan karena cerai, karena pisah. Nah, meninggal. S3 lah. Dokter. Jadi saudaraku ya, jadi menurut penelitian dari Kementerian Agama ya, agama Protestan sudah banyak yang berpisah. 5 tahun terakhir 2018 sampai 2023 dikatakan dari 2 juta pasangan 15% sudah berpisah dan bercerai. Jumlah 382.231 pasangan. Itu termasuk itu Protestan. Saya pernah menjadi saksi di pengadilan sana bersama pendeta karena jemaat saya orang mengadu pengadilan sana. Apa dipanggil hakim belakang ke ruang mejanya kan belum sidang. Itu yang pendeta. Biasanya HKBP ini jarang bisa. Kok bisa orang ini sampai ke pengadilan? Tolonglah dinasehati oleh keluarga. Kami pulang, disuruh pulang. Dia tidak mau memutuskan karena HKBP ada Pesalmen Matius 19 ayat 6. Mereka bukan lagi 2, tetapi apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dia tahu hakim itu mungkin Kristen kali. Ya, Matius 19 sampaikan. Saya kira mereka tidak jadi bisa bermain. Mereka udah rukun mereka. Teman anginnya dicabut. Dan saya kira dia. Anak sanggup kata ketua kita ini maafin harus diterangkan untuk juga 10 juta. 30 juta sebulan tidak mampu. Siapa namanya adikmu? John Benson. Hah? Benson. Nah, kembali bersatu. Soalnya 70 juta. Bahkan kemarin baik pun tidak banyak 60 lagi. Rukun. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu yang begitu kepada orasi yang keras. Iya, ada urus itu orangnya. Iya. Maaf, pribadi. Ini tanya, yang mampu mana 70 juta membalajo yang anak pernah balik kembali hidup nadingkan jadi saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya kadang kita lupa di dalam kehidupan saya ada yang pakai cincin lupa dia pakai cincin pernikahan masih kan masih ada kepakai ya kan disebutkan di tangan kanan ya yang tidak berawal Nyon. tidak berakhir. Sedemikianlah cintaku kepadamu, oh putri Sia. Iya, diselipkan di tangan sini, di jari manis. Nanti kamu melakukan suami, selipkan jangan di tangan kiri. Jika engkau makan, ingatlah saya. Jika engkau mandi, ingatlah saya. Jika engkau ke mall, ingatlah saya. Diselipkan di jari manis, jangan di tangan kiri. Supaya jangan lupa. Gitu kan? Hai guys, samurai sudah deh. Kalau berburu masih iya, jangan bermain, Mas Eko cici ngapain tapi aku baru dulu. Iya, supaya jangan lupa si patah. Karena kan jual Allah kurang biaya. Itu dah. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah selama 20 tahun mau dikira Jadi terakhir di sini merenunglah kita sejenak Bapak Ibu ya. Ini buat terakhir buat bapak-bapak saya bacakan di sini.
pernyataan yang selalu terdengar di dalam rumah tangga oleh bapak-bapak. Ingat ibu. Ya, yang pertama, aku mengasihimu. I love you. Mana sih ini? Saya bangga padamu. Apa bahasa Inggrisnya itu, Mei? Bahasa Druid. I am proud you. Yang ketiga, Proud. kamu bisa melakukan sayang. Apa itu? You can say. Can do it. Yang ketiga, maafkan saya. Maafkan papa sayang. Apa? Bahasa Inggrisnya. Hah? Maafkan saya. Please, Daddy. I am sorry. Itu orang bahasa Inggris si Mei ya. Cepetan dulu si Mei itu. Artinya tuh, maafkan saya. Yang terakhir, yang kelima adalah terima kasih. Apa itu bahasa Inggrisnya? Thank you very 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 much. Ingat tambah Bapak. 5 di sini ya. Bacakan, aku mencintaimu sayang, saya bangga padamu, kamu bisa melakukannya, maafkan Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Amin. Paling sulit yang tidak mau Bapak mengatakan kepada istri apa? Tidak mau minta tolong, dia tidak mau minta maaf. Betul nggak? Tidak mau bilang terima kasih. Mana, mak, ayo kopi, ya, udah dikasih. Mau lihat ya? Gengsi, manduk mau lihat. Padahal ini supaya kau ingat nanti guruku ya, bau putu. Bapak itu ya, dia udah kau kasih ngopi, udah pernah bilang terima kasih. Ya. Kalau dia makan di warung ngopi, terima kasih ya Mbak, besok aku datang lagi. Amin. Iya, itu bapak-bapak. Iya, udah pernah itu bilang terima kasih. Bapak emang udah bangun pagi-pagi. Tapi kalau di warung Mbak, terima kasih ya. Aku akan datang lagi besok pagi. Iya. Ingat begitu sama saya kan majelis. Tidak pernah saya bilang mau datang Mas. Kami dengan inamu udah feminim, udah pernah berdoakan ya, hanya persoalan ujung kata. Pak, turunkanlah bahasamu yang di belakang itu, jangan naik. Mama dia ada kopi. Pak, mana kopi saya? Ujungnya itu direndahkan, jangan naik. Kalau orang Batak kan naik. Dia ada kopi. Ini manggil si Andi, ya kan? Andi, kan bisa, ya kan? Andi, iya. Dia pulungnya dijulukan Santi. Tadi Santi dia tuh kopi ini bapak cuma rebeko, apa itu? Iya jangan. Karena cemburu. Termasuk cemburu kan? Karena saya dia juga kan? Iya. Dan mau latih mari itu kata, di pas tua mah akan ada bagi kita. Ada yang orang so, ini tuh kodok. Yo, ede. Bisa beda lebih. Kita maju edeta ahai 150 siap kita maju hafina 159 tolong dibuka WA ya untuk terakhir ayat yang kedua udah ada berbahagia bahasa Indonesia ya bukan dia AKBP berbahagia tua tiap rumah tangga nanti saya bilang ada ya kalau sudah ada mari kita nyanyikan 2 3 ya. Berbahagia suami dan istri kita senang satu harapan iman yang sejati satu harapan iman yang sejati Yesus Kristus Tuhannya di dalam Yesus Kristus Tuhannya dekat Tuhan tiap hari mohon berkat Tuhan tiap hari yang diberikan dengan limpahnya yang diberikan dengan limpahnya sulit pun jalan hidupnya mereka setia pada Tuhannya betapa sulit pun jalan hidupnya menekap setia padanya betapa sulit pun jalan hidupnya menekap setia pada Tuhannya. Tahun 1850 udah 170 tahun lagu ini diterjemahkan oleh
Kita jauh dulu tadi ke dalam bahasa ini, karena awalnya ini adalah bahasa Cina. Dan nyanyian itu terdengar di dunia Bonarega tentang hidup kita ada bersama istri. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di sore hari ini. Rasul Paulus telah memberitakan di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus agar istri tunduk kepada suami karena suami adalah Tuhan dan kepala rumah. Dan juga suami harus mengasihi istrinya Tuhan, sampai titik darah penghabisan. Karena Kau sudah datang yang kedua kalinya, bahwa suamilah terdepan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan istri dan juga seperti Engkau Tuhan yang telah mengorbankan dirimu sampai titik darah penghabisan. Demikianlah gambaran yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada suami-suami di sini, agar suami jangan berbangga hati Tuhan, karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa tanpa ditolong oleh seorang istri. Karena di balik Bapak itu adalah ada istri yang selalu mendukung. Terima kasih Tuhan, dalamkanlah firman yang begitu indah agar kami boleh lakukan. Berkatilah guru kami di sini, Mama Petra beserta anaknya yang tinggal di rumah. Tahu Tuhan dia kesendiriannya, tapi Tuhan memberikan yang terbaik buat dia di dalam kehidupan. Kami telah memakan makanan yang telah disediakan Tuhan. Kami hanya mengucapkan terima kasih kepada guru kami, Mama Petra di sini. Tuhanlah yang dapat membalasnya berlipat-lipat kali-kali. Bukan lagi kami pulang Tuhan, rumah kami masing-masing. Tuhanlah melindungi kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap. Amin. Amin. Bukan lagi. Redaksi nomor 110. Nanti bersedia tanya pengajian. Siapa tadi guru Purba ya? Hujan berkatkan tercurah. Mari kita nyanyikan. Hujan berkat kan tercurah, ikulah jadi tuduh berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, tidak terdengar penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus ambil sisanya. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu, kami bersyukur di rumah Tuhan kami di sini dalam keadaan sehat. Tuhan tahu pertemuan kami yang kami laksanakan oleh sebelumnya Tuhan, yaitu arisan benar. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh bertemu dengan keluarga di rumah ini dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, Engkau kurang sesuatu apapun. Demikian juga dengan kami semua yang hadir di tempat ini, ya Tuhan, kami pun boleh berada dalam keadaan sehat dan bertemu dalam keadaan sukacita. Senantiasa sehat dan sukses dalam apapun yang dilakukan. Tuhan tahu Tuhan akan menjadi kepercayaan kita. Kami percaya Tuhan senantiasa menolongnya, Tuhan senantiasa memberkatinya dan memberikan jalan keluar baginya. Kami juga berdoa untuk diri kami di sini, ya Tuhan Yesus, berkatilah mereka, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus, berikan mereka kesuksesan ya Tuhan, jadikan mereka anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan ya Bapa, sehingga mereka boleh menjadi menyenangkan hati orang tua dan menyenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya.
pada kesempatan ini pun Tuhan kami memohon doa kami Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kami yang ada di penyuman Raja ini. Tuhan tahu pergumulan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Namun kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati kami yang paling dalam Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dan kami amin ya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan senantiasa menolong kami dalam melewati segala musim dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Baik itu musim kebahagiaan ataupun duka cita ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau satu-satunya andalan kami dalam seluruh pergumulan hidup kami ya Bapa. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang tahu Tuhan banyak antara keluarga kami ini yang anak-anak kami sudah pantas untuk menikah Tuhan Yesus, tapi mereka belum menemukan teman mereka ya Bapa. Tuhan tolong Tuhan dan kiranya Engkau Tuhan Yesus mempertemukan mereka dengan teman hidup mereka yang sepadan Tuhan, yang seturut dengan kehendak Tuhan ya Bapa. Mereka Tuhan boleh menanti ya Tuhan jawaban doa-doa yang mereka naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, supaya mereka boleh melihat kuasa Tuhan ada di dalam doa-doa mereka ya Tuhan. Setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka, tetapi juga setiap pekerjaan anak-anak kami Tuhan, berikan mereka kesuksesan ya Tuhan Yesus, berikan mereka sukacita, berikan mereka kebahagiaan. Jadikan semua anak-anak kami ya Tuhan anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan ya Tuhan, sehingga mereka pun kelak di dalam kehidupan mereka menjadi kebanggaan kami, kebanggaan keluarga, kebanggaan Tuhan dan juga kebanggaan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan butuh pekerjaan ya Tuhan Yesus, tolonglah dan Engkau juga memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan menolong mereka berjalan bagi mereka ya Tuhan, supaya mereka juga mendapat pekerjaan sehingga mereka boleh mencukupkan kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk kami semua yang hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya Tuhan. Sudah lansia ya Bapa, tolonglah kami, usia kami yang semakin Tuhan sudah anugerahkan ya Tuhan Yesus, biarlah kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin hari ya Tuhan Yesus semakin bertumbuh iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga ya Tuhan pada saatnya kapan Tuhan menjemput kami ya Tuhan, kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan beriman kepada-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan melewati seluruh apapun yang kami alami dalam kehidupan kami ini. Pada kesempatan ini pun Tuhan kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini sedang sakit ataupun dalam pemulihan, khususnya Tuhan untuk membawa kami bilang Tuhan tahu Bapa sakit penyakit yang saat ini dia alami. Kami percaya Tuhan tangan-Mu yang penuh kuasa, Engkau mampu Tuhan memberikan kesembuhan kepada Amang. Berkati juga Tuhan yang merawat, berikan dia kesehatan, berikan dia kesabaran Tuhan, sehingga ya Tuhan dengan kesabaran yang diberikan, dengan cinta kasih yang diberikan Tuhan, membawa juga boleh cepat sembuh. Seperti firman yang sudah kami dengarkan barusan Tuhan, bahwa hubungan suami istri yang baik ya Tuhan Yesus itu pun menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami Tuhan Ibu Raja ini yang sedang berduka dia pasti secara khusus ya Tuhan Yesus, ada kami Mama Rudi dan Amang Bau serta Mama Ray dan Ray. Tuhan Engkau tahu kesedihan yang mereka alami ya Tuhan Yesus, kami pun turut merasakan Tuhan kesedihan yang saat ini mereka alami. Tuhan Engkaulah menjadi penghibur bagi mereka ya Bapa, Engkaulah menjadi teman mereka, menjadi tempat mereka menyampaikan segala apa yang menjadi kedukaan, khususnya untuk Mama Ray dan kuatkan mereka, mengusulkan mereka Tuhan, Tuhan untuk setiap kami juga yang pada saat ini ya Tuhan Yesus, dalam seluruh permasalahan kami, tolonglah kami ya Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang punya kuasa senantiasa melindungi kami, menjaga kami ya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi rencana kami, yang menjadi rencana anak-anak kami ke depannya ya Tuhan, baik itu mereka yang berencana untuk menikah ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga memberkati rencana ini, memudahkan segalanya ya Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan
sepanjang sebulan ini Tuhan menjaga kami ya Tuhan, sehingga pada bulan depan pada arisan kami akan kami kembali dengan satu sehingga arisan kami itu Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi kemuliaan juga bagi nama Tuhan, boleh menjadi sumber berkat juga Tuhan Yesus bagi kami semuanya. Berkatilah para pengurus ya Tuhan, yang mereka berilah ya Tuhan Yesus mengurus arisan kami ini, tolonglah mereka, berikanlah mereka kemampuan, berikanlah mereka sukacita menjalankannya, sehingga Tuhan mereka bisa bersedia dengan mereka melakukan tugas mereka dengan sepenuh hati. Berkati juga Amang Sintua kami yang setiap saat Tuhan menyampaikan firman kepada kami. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus, tambah hikmat kepadanya Tuhan dalam dia menyampaikan firman-Mu, sehingga ya Tuhan setiap firman yang dia sampaikan tidak berlalu dengan sia-sia ya Tuhan, tapi kami boleh menghidupinya dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami pun sebentar akan meninggalkan rumah ini. Kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, jika pada saat kami dalam melakukan ibadah kami ataupun sepanjang kami menjalani hari kami sampai sore hari ini, ada hal dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan, dalam kerendahan hati Tuhan, kami mengampuni Tuhan akan dosa kesalahan kami, baik itu yang kami sengaja tapi tidak kami sengaja, melalui sikap perkataan perbuatan kami Tuhan, menyakiti hati sesama kami dan terutama menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, agar kami kembali layak menjadi setiap perkataan yang Tuhan akan menyerahkan kepada kami. Terima kasih Bapak yang baik, sempurnakan doa kami ya. Terima dan kabulkan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Saatnya kita untuk melakukan persembahan kita untuk kegiatan Rasul Paulus berkata 2 Korintus 9 ayat 6 dengan 7, orang yang menabur berdikit-dikit akan menuai berdikit-dikit juga. Orang yang menabur lebih banyak akan menuai lebih banyak juga. Biarlah mereka memberikan sesuka hatinya, jangan juga atau paksa. Persembahan ini kita pakai untuk kegiatan diakoni sosial hubungan pengaraja sambil bernyanyi. Pasat matu Yesus, mari kita nyanyikan. Pasahat matu Yesus saluhut nangoluki rohanang pabahenaku saluhutna diriki. Oh pasahat matu Yesus saluhutna diriki. Oh pasahat matu Yesus saluhutna ngoluki. Bagi Yesus hiu serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Atau ang taulo kumaringan basa ni Jehovah. Rodi salileng-lileng na doa si Rehana. Alani, masih rupa mamorsan akan aduduhi. Imadalan mangaradoti patik ni Kristus. Kapasanga majahuba. Gagasan mo dito sa Diyos. Molo Jesus domani. Lasroham Jesus si pangurupim lasroham hot hapor seaoni dohot posni rohani
Mardongan Yesus Las Roham, Las Roham, Las Roham, Mardongan Hon Yesus Las Roham, Marsinonang Madiho Bitang Pakirimoni, Mardongat Hon Yesus Las Roham, Mono Yesus dongan mi Las Roham, Jalaon naton dimi Las Roham, Tiruon nama tokto Damenang kolong na isa leleng di Dihulumi Las Roham, Las Roham, Las Roham, Mardongaton Yesus Las Roham, Marsinondang Madiho Bitang Pakirimoni, Mardongaton Yesus Las Roham. Akhiri kebaktian sama-sama lagi kita mengucapkan dua Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. 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 Ibadah selesai. Salam. Shalom.